Kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti nggak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa nggak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela nggak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita nggak rela, kalau setelah disiram disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa, kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tahu aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min, Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah. Sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu. Gimana ngelihatnya Ustaz gak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan gak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah. Apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa inna ma'al usri yusra, ditegesin lagi. Inna ma'al usri yusra. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun tajdidul iman, bangun memperbarui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan, itu ngaduh. Tapi kalau apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengadu dengan mengeluh berbeda. Mengadu itu manusiawi. Sedih itu manusiawi. Air mata bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat dari Allah. Orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang gak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis, jangan bilang wah cemen banget sih nangis apa, cengeng apa. Enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki hancur. Di balik kepekaan perempuan, di balik sensitifnya perempuan, di balik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah, dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang nggak ngomong sama sekali, misalnya diem-diem aja, ada. Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan. Kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah, salah hanya ditegur. Kalau ibunya jelasin gini sebelum tidur, ibunya yang ceritain banyak cerita. Saya sendiri ngalamin sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal. Sering ibu. Jadi menangis itu rahmat dari Allah. Nggak apa-apa, nangis aja.
Dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis sih? Kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar ya, nangis jalan aja terus nangis. Nangis apa pakai nangisnya nggak cuma nangis doang, emotikonnya juga nangis, berderai-derai gitu. Sampai air matanya menggenang gitu kan ya. Boleh lah. Mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah. Setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena nggak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh nggak ada.